الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والتبرك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف الإمام العالم العلامة الفقيه الصوفي حجة الإسلام ومحيي الدين الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا جميعا من بركاته وكراماته وعلومه ودعائه ومكاشفاته ونفحاته ونفعاته وأنواره وأسراره في الدارين في الدين والدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت قد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه بمعنى نفي الشك أو بمعنى الاستيلاء على القلب، فما معنى متعلقات اليقين ومجاريه وفي ماذا يطلب اليقين، فإني ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه. فإن قلت maka lamun ngucap sira, fa'in qulta maka lamun ngucap sira, qad fahimtu teman-teman faham sapa ingsun, al yakina ing yakin, wa quwwatahu lan kuwati yakin, wa da'fahu lan apese atau lemah, wa da'fahu lan apese yakin, wa kathratahu lan ake yakin, wa qillatahu lan sedhithike yakin, wa jala'ahu lan terangi yakin, wa khafa'ahu lan samare yakin, wa jala'ahu lan terangi yakin, wa khafa'ahu lan samare yakin, bima'na nafyi syakki kelawan makna ngenafi'aken mamang, au bima'nal istila'i utawa kelawan makna nguasani alal qalbi ing atase ati. Fama makna muta'alliqatil yakini wa majarihi, fama moko iku apa, fama moko iku apa makna muta'alliqatil yakini utawi maknane pira-pira perkara
gumantungi yakin, wa majarihi lan pira-pira nggon lumakune yakin. Fama moko iku apa makna muta'alliqatil yakini, utawi maknane pira-pira perkara gumantungi yakin, pira-pira perkara gumantungi yakin, wa majarihi lan pira-pira nggon lumakune yakin, wa fi madza lan ing dalem apa, wa fi madza lan ing dalem apa yutlabu den supri al yakinu apa yakin. Fa inni moga satuhune ingsun ma lam a'rif salagine ora weruh sapa ingsun, ma lam a'rif salagine ora weruh sapa ingsun, ma ing barang yutla bukan den supri fihi ing dalem ma al yakin apa yakin. Fa inni moga satune ingsun malam a'rif salakini ora weruh sapa ingsun ma ing barang yutla bukan den supri fihi ing dalem ma al yakinu apa yakin. Lam aqdir iku ora kuwasa sapa ingsun ala talabihi ing atase nyupri yakin. Fa'lam, ini jawabannya. Fa'lam maka berdoa sira anna jami'a ma warada bihil anbiya. Fa'lam maka berdoa sira anna jami'a ma ing setuhune sekabehane barang warada kang teka bihi kelawan ma al anbiya'u sapa pira-pira nabi salawatullahi wa salamuhu alaihim. Salawatullahi utawi pira-pira rahmati Allah, utawi pira-pira rahmati Allah, wa salamuhu lan keselamatani Allah, wa salamuhu lan keselamatani Allah alaihim iku mugi-mugi, alaihim iku mugi-mugi tetep ing atase anbiya, alaihim iku mugi-mugi tetep ing atase anbiya min awwalihi awit min bimakna ibtida, min bimakna ibtida, maknanya min itu banyak ya semua sakit, tapi kadang bimakna ibtida, ada bimakna tafdil, ada yang zaidah. Makanya Alfiyah mengatakan ba'id wa bayyin wa tadi fil amkina bimin wa qad ta'ti li bad'il azmina wa zida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama libaghin mim mafad. Ba'id, ada min itu dengan makna tab'id, sebagian. Misalnya min karamatihi, setengah saking, wa min ayatihi, iku setengah saking ayati Allah, misalnya. Itu dengan makna tab'id, sebagian. Ba'id. Wa bayyin, ada yang dengan makna lil bayan, maksudnya jadi nyatani mau nyatani minal kada wa kada misalnya. Ba'id wa bayyin wa tadi, ada min itu dengan makna ibtida di sini. Jadi min ini yang dengan makna ibtida, min awwalihi awit saking kawitani ma warada bihil anbiya ya.
min awwalihi nyatani awit saking kawitane ma ila akhirihi sampai maring akhire ma. Min awalihi awit saking kawitane ma ila akhirihi sampai maring akhire ma. Wa huwa min majaril yakini. Huwa yoma mim majaril yakini iku saking pira-pira gon lumakune yakin. Iku saking gon lumakune yakin. Fa innal yakina moko satuhune yakin ibaratun iku tetembungan ibarat. Fa innal yakina moko satuhune yakin ibaratun iku tetembungan an ma'rifatin saking weruh atau kenal, an ma'rifatin saking weruh atau kenal, makhsusatin kang den tentuaken. Wa muta'allikuhu wa muta'allaquhu utawi kang den gumantungi yakin al ma'lumatu iku pira-pira perkara kang den ginawruhi. Wa muta'allaquhu utawi perkara kang utawi kang den gumantungi yakin al ma'lumatu iku pira-pira perkara kang den kinaweruhi. Allati waradat kang teko biha kelawan ma'lumat asyara'i'u utawi apa pira-pira syariat. Asyara'i'u apa pira-pira syariat. Fala matma'ah fala matma'a moko ora ono tamak iku maujud fi ihsa'iha ing dalem kebeke maklumat atau ing dalem kebeke atau ngitung maklumat. Fala matma'a moko ora ono tamak iku maujud, ora ono gon tamak ya. Moko ora ono gon tamak iku maujud fi ihsa'iha ing dalem kebeke maklumat. Walakinni lan tetapi ni ingsun usyiru iku isyarah sapa ingsun. Walakinni lan tetapi ni ingsun usyiru iku isyarah sapa ingsun ila ba'diha maring sebagiane maklumat. Ila ba'diha maring sebagiane maklumat. Wahia utawi
Walakinni lan tetapine ingsun usyiru iku isyara sapa ingsun ila ba'diha maring sebagiane maklumat. Wa hiya utawi ba'diha ummahatuha wa hiya utawi ba'diha ummahatuha iku pira-pira pokok-pokoke maklumat. Iku pira-pira pokok-pokoke maklumat. Famin dzalika at-tauhid. Famin dzalika moko iku setengah saking ba'diha, moko iku setengah saking ba'diha at-tauhid utawi tauhid, utawi ilmu tauhid. Wa huwa ayyara al-asya'a kullaha min musabbibil asbab. Wa huwa utawi tauhid ayyara iku nyentoni godaken. Ayyara iku nyentoni godaken sapa wong al asya'a ing pira-pira perkara kullaha sekabehane asya mim musabbibil asbabi saking zat kang nyebabaken pira-pira sebab atau kang gawe sebab pira-pira sebab kang zat kang nyebabaken pira-pira sebab yang membuat sebab maksudnya. Wala yaltafitu lan ora noleh sapa wong ilal wasaiti maring pira-pira lantaran. Ilal wasaiti maring pira-pira lantaran. Bal balik yara digodaken sapa wong al-wasa ito ing pira-pira lantaran musakhkharatan ingkang den lulutaken musakhkharatan ingkang den lulutaken. Fal musaddiqu bihada muqinun. Fal musaddiqu moko utawi wong kang percaya atau kang benderaken. Fal musaddiqu moko utawi wong kang percaya utawa wong kang benderaken bihada kalawan iki tauhid bihada kalawan iki tauhid muqinun iku wong kang ngiyakinaken. Muqinun iku wong kang ngiyakinaken. Baik, jadi kalau ada orang bertanya, kata Imam Ghazali, kalau ada orang bertanya, aku sungguh paham tentang yakin,
kuatnya yakin, lemahnya yakin, banyaknya yakin, sedikitnya yakin, aku paham. Jelasnya yakin, samarnya yakin, aku paham. Misalnya. Tapi apa makna keterkaitan yakin dan di mana tempat berjalannya yakin itu? Apa tempat keterkaitan yakin dan di mana tempat jalannya yakin itu? Karena aku selama tidak tahu apa yang dituju, yang dituntut oleh yakin, maka aku tidak akan mampu, tidak sanggup untuk mencarinya, mencari yakin itu. Maka jawaban beliau, ketahuilah, fa'alam, ketahuilah bahwa semua yang datang dibawa oleh beberapa nabi, mulai dari nabi pertama sampai nabi terakhir, ya. Dari awal sampai akhir, dialah tempat berjalannya yakin, hubungan yakin. Jadi segala sesuatu baik A, B, C, D misalnya, baik itu ilmu apapun itu, ilmu tauhid, ilmu syariat yang dibawa oleh nabi dulu sampai akhir, ya, itulah tempat berjalannya yakin. Artinya yakin itu akan berperan di situ. Artinya kita ini yakin apa enggak kepada semua itu. Begitu maksudnya. Tempat kan ini yang ditanya, muta'alliqatul yakin dan majaril yakin. Tempat keterkaitan yakin dan tempat jalannya yakin itu di mana? Karena yakin itu adalah ibarat tentang pengetahuan yang dikhususkan, ya. Dan tentu tempat keterkaitannya adalah semua yang diketahui, semua yang kita ketahui. Jadi misalnya ilmu ini kamu yakin apa enggak? Perkara ini kamu yakin apa enggak? Dan seterusnya, ya, seterusnya. Jadi kaitannya dan tempat jalannya itu banyak, ya. Banyak. Gak bisa kita menghitung. Gak bisa kita menghitung. Sama dengan misalnya kita mau menghitung pujian. Gak bisa kita menghitung pujian. Muji apa saja dan pujian itu ada berapa macam, gak bisa. Kalau dihitung satu-satu, maka ulama mengkelompokkan pujian itu menjadi 4. Pasti semua pujian itu masuk di salah satu ini, ya. Hamdu qadimin li hadithin. Nomor 2, hamdu hadithin li qadimin. Kemudian hamdu qadimin li qadimin, hamdu hadithin li hadithin. Pasti itu sudah. Tapi kalau kita mau ngitung satu persatu gak bisa. Gak mungkin. Saking banyaknya gak mungkin. Sama dengan yakin ini. Sama dengan yakin ini. Gak bisa. Kalau kita mau hitung satu persatu. Sama dengan pujian. Gak bisa. Gak usah jauh-jauh orang seluruh dunia lah. Seal-Qadiri saja. Seal-Qadiri saja. Ya, di antara kalian muji siapa dan bagaimana puja, mau dihitung itu semua gak mungkin bisa. Maka kemudian ulama membagi pujian itu ada 4.
pasti salah satu dari pujian ini masuk ke salah satu ini. 4 ini. Apa yang pertama? Yaitu hamdu qadim. Misalnya kita ambil yang pertama, hamdu qadimin li qadimin. Pujian Allah kepada Allah. Allah memuji diri sendiri. Itu namanya hamdu qadimin li qadimin. Allah muji diri sendiri. Artinya hamdu, pujian dari zat yang maha kuno kepada zat yang maha kuno. Artinya ya Allah memuji diri sendiri. Gitu. Banyak itu seperti surat Fatihah. Di surat Fatihah ada bacaan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan firman Allah. Ya, firman Allah, bukan kita yang ngomong. Tapi ini kan ada di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal Al-Qur'an ini firman Allah, berarti Allah memuji diri sendiri. Segala puji bagi Allah katanya, yang maha belas dan kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha belas kasih. Maliki yaumiddin, Allah yang punya hari kiamat. Itu kan memuji. Berarti Allah memuji diri sendiri. Allah memuji diri sendiri. Itu bagi Allah nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak boleh. Nggak boleh kita memuji diri sendiri. Jangan. Kita memuji diri sendiri itu nggak boleh. Atau kita memuji kelakuan kita. Kecuali ada tujuan syar'i. Ya, kecuali ada tujuan syar'i. Kalau memuji diri sendiri atau kelakuan diri sendiri itu nggak boleh kalau nggak ada tujuan, nggak ada maksud syar'i ya. Kalau tujuannya hanya ingin dia memuji diri sendiri supaya dipuji oleh orang, supaya dikatakan hebat oleh orang, supaya dipuji oleh orang, ya, itu namanya ujub itu, ya, nggak boleh itu. Tapi kalau memuji, termasuk memuji pekerjaannya sendiri, kecuali yang boleh itu kalau ada tujuan syar'i, tujuan yang diperbolehkan oleh syarak. Contoh misalnya, setiap kitab, ini contoh di awal muqaddimahnya, ya, di awal muqaddimahnya itu pasti memuji karangannya, pasti itu, mesti memuji. Oh, kalau gitu dia memuji pekerjaannya sendiri, ya, ya, dan itu boleh. Kenapa? Karena ada tujuan syar'i. Apa tujuannya? Agar orang yang mempelajari kitabnya dan mengambil manfaat dari kitabnya itu banyak. Semakin banyak orang yang mengambil manfaat dan membaca kitab beliau, maka beliau pengarang akan semakin banyak dapat pahala. Semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak orang yang mengambil manfaat, ya, semakin banyak pahala yang akan dia dapat. Jadi dia maksudnya untuk supaya banyak orang yang mengambil manfaat dari kitabnya. Oh, kitab saya ini betul kecil, tapi hebat, mudah difaham, mudah dihafalkan, gampang diingat. Nah, biasanya begitu kan kitab-kitab ini. Hampir semua sudah pasti, ya, jual kecap. Pasti jual kecap itu. Ya, itu jual kecap kalau ada tujuan syar'i nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh itu yang untuk supaya membanggakan dirinya, supaya dipuji oleh orang, supaya dikatakan, oh ini alim, ini hebat, ini, itu yang nggak boleh. Kalau tujuannya adalah supaya orang banyak mengambil manfaat dari kitabnya, banyak orang baca kitabnya, karena dengan semakin banyak orang yang membaca, mengambil manfaat, maka pahala semakin banyak mengalir kepada musannif atau kepada muallif, semakin banyak. Silakan, itu sah-sah saja asalkan
asalkan sesuai, ya. Sesuai, pujian itu sesuai dan tujuannya tujuan syar'i, ya. Tapi kadang ada yang sebagian itu ngedap brus, ada yang ngedap brus gitu loh. Ya hanya ngomong doang lah, hanya ngomong doang, tapi tidak ada kenyataan. Nah, itu namanya nggak boleh kalau seperti itu, nggak boleh. Berarti bohong dia. Oh, program saya ini dari kelas sekian sampai sekian sama seperti nanti akan bisa baca Fathul Qorib dari sekian tahun sampai sekian bisa baca Fathul Mu'in. Kalau di pondok saya kalau sudah belajar ini sama dengan kuliah di Mesir misalnya, tapi tidak kenyataan. Nah, itu kan bohong namanya. Itu kan bohong. Jadi silakan memuji pekerjaannya sendiri asalkan ada tujuan syar'i, ada tujuan syariat yang memperbolehkan. Datang semua majid. Hah? Khalil? Ustaz Rusun ada? Ada? Enggak ada? Enggak ada sama sekali? Baik. Jadi untuk yang markas lugha juga jangan dibawa semua Tadbayun. Ambil penting-pentingnya saja. Ya. Karena ini ibarat kelas agak tinggi. Ya. Jangan dibawa semua, kecuali saya ngajar Durmiyah nggak apa-apa. Tapi kalau ini dipilih, mereka yang mau maknai kitab, yang mau ngaji baru boleh. Ya. Jadi pimpinan-pimpinan aja. Juga dari dari Ustadz Tarbiyah, dari Tarbiyah. Tarbiyah itu ada ya? Hah? Berapa jumlah Tarbiyah? Semua jumlahnya berapa? Sekawan itu sekarang datang? 3 datang. 1 kemana? Ya. Jadi nanti juga untuk markas wajib bagi yang senior wajib Tadbayu. Paham Tadbayu? Jadi untuk yang senior wajib, juga untuk yang tarbiyah, juga untuk markas rusun saya wajibkan. Ini rusun ini mokong ini bukan. Masjid ada di rusun masjid. Ini mokong. Jadi besok saya kumpulkan itu nanti. Setelah duhur saya kumpulkan. Apa maunya itu apa? Maunya apa? Apa yang mau disombongkan? Oke, boleh kayak mau gaji ke saya, tapi harus bisa baca kitab. Saya kasih kitab kosongan. Saya suruh baca. Kalau kamu bisa baca, boleh gak ikut ngaji? Masih kurang apa saya? Ini enggak. Sombongnya yang ada. Saya bukan tidak, karena saya kepala biro pendidikan, saya terus awasi. Prestasi untuk MTS unggulan ini menurun untuk kita. Terus terang aja. Menurun.
Nah, guru ini gimana? Gurunya ini gimana? Diajak ngaji nggak mau. Orang kalau nggak mau ngaji, itu nanti hatinya bisa atos. Kemudian bagaimana seorang guru kalau ilmunya tidak luas? Kalau ilmu guru itu luas, itu akan semakin semakin luas dia memberikan keterangan, semakin enak untuk memberikan keterangan. Tapi kalau ilmunya pas-pasan, gitu loh. Saya maunya itu MTS unggulan tidak hanya menjadi ikon atau hebat di kandang sendiri. Enggak, saya enggak mau seperti itu. Saya justru mikirnya jauh ke depan. Ini cuma bergaya di kandang sendiri, di Al-Qadiri saja. Begitu kita ikutkan lomba di luar, enggak ada prestasi. Untuk kitab loh, yang saya maksud untuk kitab. Yang berkaitan dengan agama, kitab, pidato, dan lain sebagainya. Yang itu yang saya maksud. Gak ada. Jujur aja sudah. Jujur. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Prestasi nggak ada. Minim. Apa yang mau disombongkan? Makanya saya tekan harus ngaji. Banyak itu. Itu juga berkaitan dengan masalah akhlak nanti itu. Ya. Karena ini juga Ihya ini bicara akhlak, bicara hati, untuk menundukkan hati. Berapa banyak majid kasus Rusunawa? Berapa kali Rusunawa itu ada kasus kekerasan? Berapa kali ada kasus kekerasan? Pikir aja sudah, pikir. Yang lain gak ada kasus, Rusunawa ada kasus. Berapa kali? Sampai kita malu. Sampai kita malu. Apa yang mau disombongkan itu apa? Jadi maksudnya saya tekan untuk ngaji supaya ilmunya semakin luas. Gak cukup hanya mengandalkan amsilat itu terus terang, gak cukup. Ayo kita buktikan kalau nggak percaya. Saya akan suruh baca Fathul Mu'in kosongan. Bisa nggak Ustadz amsilat? Tanpa makna. Bisa nggak? Hanya bangga-banggakan amsilat. Amsilatnya oke, iya. Itu alat untuk kita. Tapi tidak cukup hanya amsilati. Kalau ingin berkembang loh ya. Saya ingin Al-Qadiri ini bukan hanya besar di dalam saja, enggak. Tapi keluar. Ini kan hanya MTS ini kan hanya rusunnya koar-koar di Al-Qadiri saja. Tapi ketika kita kirim keluar, nggak ada prestasi. Kemarin lomba di markasnya sendiri di Jepara, nggak ada sama sekali membawa prestasi. Mestinya guru-guru amsilat itu mengevaluasi ini. Makanya saya gak main-main sekarang, saya tekan harus ikut ngaji. Kalau enggak, silakan pindah dari rusun. Kalau ustadz-ustadz ini mokong, silakan pindah dari rusun. Jangan jadi guru amsilat. Itu aja sudah. Dan besok setelah duhur saya akan kumpulkan di MTS semua guru putra putri. Karena ini mokong, ini gak ada yang datang, hanya majid yang datang. Apa maunya? Jadi MTS unggulan ini mengalami degradasi prestasi, degradasi akhlak, degradasi moral, penurunan, degradasi keilmuan.
Karena sombongnya di depan. Gak cukup kalau cuma mengandalkan Amsilati. Oke, Amsilati memang iya. Tapi gak cukup dengan Amsilati. Ayo kita buktikan. Kalian yang sudah hatam semua jilid Amsilati, saya suruh baca Fadul Mu'in di depan saya tanpa mana. Kalau kalian bisa lancar aja sudah. Kalau salahnya hanya 1, 2, 3, itu bisa dimaklumi. Boleh gak ngaji? Tapi ini enggak. Makanya akan saya tekan. Kalau mau ikut aturan silakan ngaji. Kalau enggak, jangan jadi guru di MTS unggulan. Kita mau cerdaskan, kita mau pandaikan, enggak mau. Akhlaknya juga semakin amburadul, kacau. Dan juga ada kecenderungan. Menurut pengamatan saya, dia lebih mengutamakan guru selain guru Al-Qadiri. Majid. Memposting guru yang lain. Guru yang di luar Al-Qadiri. Dalam story-nya. Sedangkan dia di mana? Dia tinggal di Al-Qadiri. Dia makan di Al-Qadiri, dia ngajar di Al-Qadiri. Tapi dia musting guru yang lain. Itu gak pantas ya. Gak tahu diri itu namanya. Dan itu gak bisa dibiarkan. Gak bisa dibiarkan. Jadi akhlaknya sudah tidak karuan. Gak boleh ya memuji guru lain di depannya guru. Itu gak boleh. Ini akhlak. Memuji guru di depan guru yang lain. Itu gak sama-sama guru sampean. Sampean misalnya ada punya guru 3. A dan B, C. A, B, C ini kumpul. Dia tahu maksudnya lah. Artinya bisa mengikuti. Kalau itu di HP. Ya, bisa mengikuti. Sampean punya guru A, B, C misalnya. Sampean tidak boleh memuji si A atau si B atau si C di depan guru yang lain. Itu nggak boleh. Jaga perasaan. Kalau sampean memang ada kecenderungan lebih kepada salah satu yang 3, silakan. Tapi simpan di hati. Silakan. Tapi simpan di hati. Jangan ditunjukkan di depan guru yang lain. Yang sama-sama guru sampean. Kenapa? Karena nanti tersinggung. Tersakiti hatinya. Kalau sudah tersinggung dan tersakiti hatinya, jangan mengharap manfaat dan barokah. Jangan mengharap manfaat dan barokah ilmu kalian. Manfaat barokah itu nanti kalau sudah kalian pulang ya. Bukan ketika masih di sini, di pondok, enggak. Ketahuannya manfaat barokah ilmunya itu kalau sudah pulang. Bukan ketika masih di pondok. Enggak ketahuan kalau masih di pondok. Nanti kalau sudah pulang baru ketahuan barokah atau tidak, manfaat atau tidak ilmu. Itu baru ketahuan kalau sudah pulang. Makanya hati-hati, jaga akhlak, jaga etika, jaga tata krama. Saya paham. Guru yang mereka puji itu paham. Ya. Kapasitasnya bagaimana, kemampuan ilmunya bagaimana, saya tahu. Saya paham, saya tahu. Cuma untuk apa kita ngomong? Cukup disimpan dalam hati. Kelas dia saya tahu. Kemampuan dia saya tahu.
Jadi ini bahasanya masalah yakin. Bahasanya masalah yakin. Yakin itu sesuatu yang ada di hati. Pengetahuan khusus yang itu ada di hati. Kadang begini, yakin ini penting. Penting, orang berdoa harus yakin. Syarat itu. Orang minta kepada Allah harus yakin bahwa doanya diterima. Karena Nabi bersabda, "Ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah. Hadis ini sering disampaikan oleh Abu Ya Romoyai. Dulu masih beliau sehat. Berdoalah kamu kepada Allah wa antum, sementara keadaanmu yakin. Kalau doa kamu dikabulkan oleh Allah, harus yakin. Harus yakin. Dan keyakinan masing-masing itu beda ya, beda. Juga belum tentu karena alim. Ada alim tapi yakinnya tipis. Ada orang tidak begitu alim tapi yakinnya besar. Jadi ini juga tidak berkaitan kepada keilmuan, ya, yakin ini. Karena ini yakinnya hati-hati. Ada orang alim yakinnya tipis. Ada orang tidak begitu alim, yakinnya besar. Dan kalau untuk urusan doa, lebih hebat yang yakinnya besar. Walau dia tidak begitu alim. Ya apalagi sudah alim, yakinnya besar, apalagi itu. Apalagi. Seperti siapa? Sultanul Auliya, Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Luar biasa itu. Ada yang cewek itu. Walau tidak begitu alim. Walau tidak begitu alim. Fal musaddiqu moko utawi wong kang benderaken atau percaya bihadza kelawan iki tauhid muqinun iku wong kang ngiyakinaken. Fa inin tafa moko lamun dadi sepi. Fa inin tafa moko lamun dadi sepi an qalbihi saking atine wong ma'al imani sertani iman imkanu syakki apa kongangi ragu. Fa'inin tafa moko lamun dadi sepi an qalbihi saking atine wong ma'al imani sertani iman imkanu syakki apa kongangi mamang. Fahuwa muqinun bi ahadil ma'nayaini. Fahuwa moko utawi wong muqinun iku wong kang ngiyakinaken. Fahuwa moko utawi wong muqinun iku wong kang ngiyakinaken bi ahadil ma'nayaini kelawan salah sijine makna loro. Bi ahadil ma'nayaini kelawan salah sijine makna loro. Fa in ghalaba ala qalbihi ma'al imani ghalabatun azalat
Fa in ghalaba moko lamun ngelindih apa imkanus syak, moko lamun ngelindih apa imkanus syak ala qalbihi ing atase atine wong ma'al imani serta iman ghalabatan kelawan ngelindih temen, ghalabatan kelawan ngelindih temen, azalat kang ngilangaken apa ghalaba anhu saking wong al ghadaba ing murang muring, azalat kang ngilangaken apa ghalaba anhu saking wong al ghadaba ing murang muring alal wasaiti ing atase pira-pira perantara, warido lan rido, warido lan rido anhum saking wasait, wasyukra lan syukur lahum maring wasait, perantara. Perantara itu bisa orang ya, makanya di sini domirnya jamak. Wasyukra lan syukur lahum maring wasait, seperti perantara nikmat misalnya. Artinya orang yang hakikat yang memberikan nikmat adalah Allah ya, hakikat ya. Tapi kan ada perantara. Mungkin lewat si A, orang itu, si B, si C ya. Ini namanya wasait, perantara. Wa syukra lan matur nuwun, syukur maksudnya lahum maring wasait. Dan harus ya berterima kasih kepada perantara itu sudah semestinya ya. Walaupun hakikat nikmat itu dari Allah ya, tapi yang menyampaikan nikmat kepada kita. Bahkan kata Nabi, tidak bernama orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada wasait, perantara yang membawa datangnya nikmat kepada kita. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Itu sabda Nabi. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang menyebabkan sampainya nikmat itu ya. Jadi kita harus ya, semestinya sudahlah seyogyanya kita berterima kasih kepada orang yang menjadi penyebab sampainya nikmat Allah itu kepada kita. Wa syukra lan syukur, dan atofnya kepada al-ghadaba ini, makanya kita baca nasab. Wa nazzala lan manggonaken sapa wong, wa nazzala lan manggonaken sapa wong alwasaita ing pira-pira perantara, ing pira-pira perantara. Fi qalbihi, in dalam atine wong, manzilatal qalami wal yadi, ing dalam panggonane kolam, pena, wal yadi lan tangan. Ing dalam panggonane kolam atau pena, wal yadi lan tangan. Nah, seperti kolam dan pena ini kan perantara. Perantara kita mendapatkan ilmu, gitu ya. Perantara kita mendapatkan ilmu. Fi haqqil fi haqqil mun'imi, in dalam hake kang paring nikmat, ing dalam haki kang paring nikmat, bitauqi kelawan
Ya. Apaan? Majid bro. Majid dia. Tak kepingin. Bitauqi'i kelawan nibaaken putusan. Bitauqi'i kelawan nibaaken putusan. Atau bahasa sekarang tanda tangan. Fa innahu maka satune wong la yashkuru iku ora matur nuwun sapa wong. La yashkuru iku ora matur nuwun sapa wong al qalama ing pena qalam walal yada lan ora ing tangan wala yaghdabu lan ora murang-muring sapa man alaihima ing atase qalam lan yad wala yaghdabu lan ora murang-muring sapa wong alaihima ing atase qalam lan yad bal yarahuma balik nigodaken sapa wong huma ing qalam lan yad alataini ing alat loro. Berapa saya sebutnya? Kedua. Tabahyar sana. Kurang satu nal. Buka pila bang. Apa? Alataini ing alat loro musakharataini kang den lulutaken karune wawasitotaini lan perantara loro faqad sara maka teman-teman dadi sapa wong mukinan iku wong kang ngiyakinaken bil makna kelawan makna ats-tsani kang kaping pindho. Bimakna tsani kelawan bil makna kelawan makna ats-tsani kang kaping pindho. Yang dimaksud makna tsani wa huwa utawi makna tsani al-isyrafu iku ngawasi. Al-isyrafu iku ngawasi. Wa huwa utawi isyraf thamratul yakini. Samratul yakini ngawasi atau amulyaaken ya isyaraf. Wa huwa utawi makna tsani al isyarafu iku ngawasi atau amulyaaken. Wa huwa utawi isyaraf samratul yakini iku uwa yakin
Thamratul yakini iku uwa yakin al awwali kang awal. Wa ruhuhu lan arwe yakin. Wa faidatuhu lan faidai yakin. Wa ruhuhu lan arwe yakin. Wa faidatuhu lan faidai yakin. Wa mahma tahaqqaqa anna asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal jamada wan nabata wal hayawana wa kulla makhluqin fahiya musakharatun bi amri hasabat taskhiril qalami fi yadil katibi wa annal qudrata al azaliyata hiya al masdar lil kull istaula ala qalbihi. Jadi kan ini ada makna awal, ada makna dzani. Ya, makna awal yakin, makna awal itu seperti yang di atas itu nafyus syak, meniadakan keraguan. Itu makna awal. Di atas ada itu bimakna nafyus syak atau bimakna istilah. Istilah ini makna dzani. Istilah ini makna dzani. Wa mahma wa ruhuhu lan ruhi yakin wa faidatuhu lan faidai yakin. Wa mahma tahaqqaqa lan kapan-kapan nyoto anna syamsa opo setuhuni srengenge wal qamara lan rembulan wan nujuma lan piro-piro lintang atau bintang wan nujuma lan piro-piro lintang atau bintang wal jamada lan perkara kang atos, artinya yang nggak berkembang ya, seperti ya yang nggak punya roh. Wal jamada lan perkara kang atos, wan nabata lan cecukulan, wal hayawana lan pira-pira hewan, wa kulla makhluqin lan saben-saben makhluk, wa kulla makhluqin lan saben-saben makhluk, fahiya musakharatun bi amri, fahiya muqautabi syams qamar nujum musakharatun iku pira-pira kang den lulutaken atau den tundukaken. Fahiya moko utawi fahiya moko utawi syams qamar nujum ila akhirih musakharatun iku pira-pira perkara kang den tundukaken atau den lulutaken bi amrihi kelawan perintahi Allah, bi amrihi kelawan perintahi Allah, hasaba taskhiril qalami kelawan milang-milang nundukakene atau ngelulutakene pena fi yadil katibi ing dalem tangane wong kang nulis. Fi yadil katibi ing dalem tangane wong kang nulis. Jadi kemarin ini di luar ini ya, saya ditanya oleh orang tentang, dan dia minta dalilnya, bukan hanya sekedar tanya ya, minta dalil ya, tentang dalil talqin mayit ba'da dafn ya, mentalkini mayit setelah dimakamkan. Apa dalilnya? Satu katanya. Kemudian yang kedua, al-mulakkin itu menghadap kemana? Al-mulakkin, orang yang membaca talqin di kuburan loh, bukan talqin indah
sakarotihi atau inda marotihi, bukan. Tapi ini talqinul mayyit ba'da dafn, mentalkin mayit setelah dimakamkan. Kemudian juga siapa orang pertama yang membaca talqin, kemudian siapa pula orang pertama yang ditalkini. Ya. Orang pertama yang ditalkini, ternyata orang pertama yang membaca talqin adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang pertama yang ditalkini oleh beliau adalah putranya sendiri, Sayyiduna Ibrahim radhiyallahu anhu. Sayyid Ibrahim, salah satu putra Kanjeng Nabi. Nabi itu kan punya putra, fasab'atun auladuhu faminhumu thalathatum minadzukur tufamu. Jadi 3 laki-laki 4 perempuan, itu Kanjeng Nabi. Dan yang meninggal masih belum balik ya, di antaranya Sayyidina Ibrahim, Sayyid Ibrahim. Ini putranya beliau. Dan tapi bukan putra pertama. Putra Nabi yang pertama adalah Sayyidina Qasim. Makanya beliau kunyahnya Kanjeng Nabi itu Abul Qasim. Abul Qasim kunyahnya, karena putra pertama Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Qasim. Ini adiknya. Nah, ketika adiknya ini meninggal, jadi Nabi baca talqin. Jadi orang pertama yang baca talqin adalah Kanjeng Nabi. Orang pertama yang ditalkinnya adalah Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu, putra baginda Nabi. Kemudian cara menghadap kalau ikut aturan yang sempurna, ya untuk sempurnanya loh ya. Jadi orang yang baca talqin itu ada di atas kepala orang yang kuburan orang yang mati. Berarti bukan menghadap ke barat, bukan menghadap ke timur. Al-mulakkin, orang yang baca talqin. Ya. Al-mulakkin, orang yang baca talqin berarti bukan menghadap ke barat, bukan menghadap ke timur. Jadi kalau di kita ya, karena barat ini bagi kita Ka'bah ini ada di barat ya. Barat ada di barat. Loh, apa ada yang tidak ada di barat kiblatnya? Ada bagi mereka yang daerahnya ada di selatannya Ka'bah, seperti Madinah. Madinah ini posisinya di utaranya Ka'bah. Maka orang sholat di Madinah itu menghadap ke selatan, bukan menghadap ke barat. Kalau orang Madinah sholat menghadap ke selatan arahnya. Kalau kita kan menghadap ke barat, jangan menghadap ke selatan. Kalau menghadap ke selatan, ngadep ke Nyai Roro Kidul. Kalau kita ngadep ke selatan, itu ngadep ke Nyai Roro Kidul ya. Ke pantai Ratu, pantai selatan nanti. Enggak. Karena posisi Mekah atau Ka'bah ini ada di timur kita, maka kita harus ngadep ke barat. Jadi karena misalnya kalau di Indonesia ya, yang mayit ini, kalau memang bahasanya al-mulakkin itu harus inda ra'sil mayyit. Jadi ada ai ra'sul mayyit tahtahu katanya. Ai ra'sul mayyit tahtahu. Berarti kalau begitu kan ini orangnya tanya yang benar ya, sebetulnya ini enggak masalah ya, mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat. Orang yang baca talqin itu enggak apa-apa, enggak akan menjadi kesalahan, enggak. Tapi kalau yang sempurna itu berarti ngadep ke selatan. Yang baca talqin, al-mulakkin ya. Yang baca talqin itu menghadap ke selatan. Karena bahasanya al-mulakkin wa yaqaudu al-mulakkin dalam ibaratnya, baik itu ibarat di Bujairimi al-Khatib atau ibarat di kitab Kifayatun Nabi Syarhut Tanbih karangan Imam Ibnu Rif'ah, itu bahasanya begitu. Jadi wa yaqaudu al-mulakkin inda ra'sil mayyit. Kemudian ditafsiri ai ra'sul mayyit tahtahu. Gitu. Oh, berarti ngadep ke selatan. Karena mayyit, orang yang baca talqin di atas kepala orang yang mati, di atas kepala orang yang mati. Nah, berarti yang baca talqin menghadap ke selatan. Kalau begitu. Jadi itu
pertanyaan yang agak nyeleneh juga ya. Siapa yang baca talqin pertama? Siapa yang orang pertama yang ditalqini? Kemudian tata cara baca talqin, kemudian hadis talqin. Jadi walaupun hadis talqin ini ada yang mengatakan dhaif, tapi ada beberapa penguat, ada syawahidnya. Walaupun dhaif, satu ada syawahid, ada riwayat-riwayat pendukungnya. Kemudian juga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masih mau menggunakan hadis fi fadailil a'mal. Ya. Jadi beda dengan Wahabi Salafi, beda dengan Muhammadiyah, mereka tidak mau menggunakan hadis dhaif di dalam fadailul a'mal. Kita enggak. Masih mau maksudnya, bukan harus ya. Kecuali titik persamaannya di penetapan hukum. Kalau penetapan hukum kita sama dengan Muhammadiyah, sama ya, dengan Salafi Wahabi juga sama. Jadi tidak mau menggunakan hadis dhaif kalau di dalam penetapan hukum. Tapi kalau masalah fadailul a'mal ini kita beda. Dengan mereka kita beda. Makanya jangan heran. Oh, itu orang Muhammadiyah kok tidak mau ngamalin ini. Padahal hadisnya ada. Misalnya seperti talqin ini, seperti talqin. Oh, dia kan tidak mau. Muhammadiyah kan tidak mau seperti talqin ini. Kenapa? Karena Muhammadiyah masih menganggap hadis ini hadis dhaif. Gitu loh. Mereka nggak mau menggunakan hadis dhaif walau di dalam masalah fadailul a'mal. Kita enggak, masih mau. Kenapa? Karena ya apa salahnya sih? Apa salahnya? Kalau misalnya ini nggak diterima, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya diterima, kan pahalanya bagi kita. Itu maksudnya ulama-ulama sunni ya. Jadi misalnya umpamanya, pokoknya yang bukan hadis maudhu loh ya. Kalau masih tinggalnya dhaif. Kalau maudhu itu sudah jangan dipakai sudah. Kalau masih dhaif ini maksudnya seperti salat birrul walidain misalnya. Salat birrul walidain itu kan hadisnya dhaif. Ya. Al-Qadiri masih mau pakai. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah masih mau pakai hadis fadailul amal. Kenapa? Ulama kok masih pakai? Ulama Sunni kan begini. Jadi misalnya salat birrul walidain ini contoh misalnya. Misalnya ternyata oleh Allah enggak diterima. Umpama ini enggak diterima. Ya sudah enggak ada masalah kan? Artinya kita enggak disiksa gara-gara ini. Tapi kalau misalnya ini diterima oleh Allah, kan keutamaan itu balik kepada kita. Gak ada resiko maksudnya ya. Gak ada resiko. Makanya ulama masih mau pakai hadis dhaif di dalam fadailul a'mal. Kalau Muhammadiyah gak mau, ya gak mau. Jadi jangan heran, Muhammadiyah kan gak mau talqin. Gak ada talqin kalau di Muhammadiyah. Orang mati ya sudah dilepas gitu saja, dikuburkan sudah. Ya. Kalau kita enggak, masih ditalqini. Ya karena ada hadis. Walaupun itu hadisnya dhaif. Tapi ini masalahnya di fadailul a'mal. Di dalam keutamaan amal. Kita masih mau pakai itu. Jadi ternyata hadis amalan talqin itu ada hadisnya. Bukan maqala ulama yang tidak. Bukan perkataan ulama. Satu. Yang kedua. Orang pertama yang membaca talqin sesuai hadis itu adalah Kanjeng Nabi. Orang pertama yang ditalqini adalah Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu, putra Kanjeng Nabi. Kemudian tata cara di dalam baca talqin yang sempurna itu yang baca talqin ada di atas kepala mayit. Di atas kepala mayit. Berarti kurang lebih al-mulakin itu menghadap ke selatan. Kalau di kita ya. Al-mulakin itu menghadap ke selatan. Baik, kita kembali ke kitab. Fahiya mauqa utawi syams qamar nujum musakharatun iku pira-pira perkara kang den tundukaken atau den lulutaken bi amrihi kelawan perintah Allah hasaba taskhiril qalam kelawan milang-milang nundukakene atau ngelulutakene pena fi yadil katibi ing dalem tangane wong kang nulis. Wa annal qudrata al-azaliyah hiya al-masdaru lil kul wallahu a'lamu
bisawab. Mana Holil? Rahulil ada? Hai baca. Iban.